Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang modernisasi pendidikan, transformasi kurikulum, kelembagaan, dan filsafat ilmu. Perjalanan pendidikan menuju masa depan yang rasional, efisien, dan berbasis kompetensi di era revolusi industri 4.0. Urgensi transformasi pendidikan, yakni perubahan global. Modernisasi membawa transformasi sistem kurikulum dan struktur kelembagaan pendidikan. Paradigma baru, pergeseran dari tradisional menuju ilmiah, rasional, dan berbasis kompetensi. Kebutuhan industri 4.0, yakni pendidikan harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern dan teknologi. Pertanyaan penelitian, transformasi kurikulum, bagaimana modernisasi mengubah desain dan isi kurikulum pendidikan? Perubahan kelembagaan, bagaimana institusi pendidikan beradaptasi dengan modernisasi? Filsafat ilmu, bagaimana paradigma filsafat ilmu membentuk pendidikan modern? Selanjutnya, modernisasi fondasi teori. Definisi modernisasi, yakni proses perubahan menuju masyarakat rasional, efisien, dan ilmiah dengan ciri rasional, diferensi sosial, dan sekularisasi nilai. Tokoh kunci yakni adapun Huntington, Ingalls, Lerner, Ingalls dan Smith tahun 1974, Parsons tahun 1966, Dewey dan Kuhn. Ada pula transformasi kurikulum, student-centered learning, pergeseran dari pembelajaran tradisional ke pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman. Kemudian kompetensi abad ke-21, integrasi STEM, MBKM, dan keterampilan digital untuk relevansi industri modern. Globalisasi pendidikan, pengaruh standar internasional pada kurikulum nasional dan peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian perubahan kelembagaan pendidikan, yakni universitas riset, munculnya institusi dengan fokus penelitian dan akreditasi global. Kemudian digitalisasi kampus, transformasi pembelajaran daring, smart kampus, dan infrastruktur teknologi. Kemudian tantangan baru, biro akreditasi komersialisasi, dan peran UNESCO OECD dalam reformasi global. Kemudian evolusi filsafat ilmu, yaitu positivisme dan postmodernisme. Paradigma awal berbasis fakta empiris dan observasi objektif. Kemudian pendekatan interdisiplin dan transdisiplin untuk memahami Kemudian konstruktivisme, pengetahuan dibangun melalui interaksi dan pengalaman subjektif. Kemudian postmodernisme, pendekatan interdisiplin dan transdisiplin untuk memahami kompleksitas. Kemudian etika ilmuwan, tanggung jawab moral dan etika dalam kemajuan teknologi modern. Analisis kritis, tantangan modernisasi. Keseimbangan modernisasi Barat versus nilai-nilai lokal Indonesia. Kemudian digitalisasi, transformasi teknologi mengubah cara belajar dan mengajar. Dari digitalisasi dapat mengubah
cara belajar dan mengajar. Kemudian risiko dehumanisasi, efisiensi tanpa dimensi kemanusiaan dan moral. Globalisasi, pengaruh standar internasional pada identitas pendidikan nasional. Kemudian interkoneksi, kurikulum kelembagaan dan filsafat ilmu saling memengaruhi. Kesimpulan, wajah baru pendidikan, yakni 1. Transformasi mendasar. Modernisasi mengubah kurikulum, kelembagaan, dan filsafat ilmu secara fundamental. Kemudian pendidikan rasional, sistem pendidikan modern menjadi lebih rasional, kompetitif, dan berbasis kompetensi. Kemudian yang ketiga yakni keseimbangan nilai. Modernisasi harus diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan spiritualitas. Kemudian rekomendasi strategis, integrasi moral, masuk dimensi spiritual dan etika dalam transformasi pendidikan nasional. Kemudian jati diri nasional, adaptif terhadap globalisasi tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai lokal Indonesia. Riset interdisiplin, dorong kolaborasi lintas disiplin untuk ilmu pengetahuan yang relevan dan humanis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.